Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang dasar pemrograman Python pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Insinyur Arif Mudi Priyatno STMKOM. Baiklah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nanda Setiana, yang kedua Vivi Damayanti, dan yang ketiga M. Hasbullah. Pada video kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tipe data, variabel, dan komentar. Baiklah, pada materi yang pertama ini adalah pendahuluan. Apa sih sebenarnya Python itu? Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Bahasa ini diciptakan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Digunakan untuk pengembangan web, pengembangan perangkat lunak, matematika, dan script system. Mengapa Python? Python dapat digunakan pada server untuk membuat aplikasi web. Python dapat digunakan bersama perangkat lunak. Python dapat terhubung ke sistem basis data. Ia juga dapat membaca dan memodifikasi berkas. Kemudian Python dapat digunakan menangani data besar dan matematika rumit. Lalu Python dapat digunakan pembuatan prototipe cepat. Kemudian, apa yang dapat dilakukan Python? Yang pertama, Python bekerja pada berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, Python memiliki sintaksis sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris. Yang ketiga, Python memiliki sintaksis yang memungkinkan pengembangan untuk menulis program dengan lebih sedikit baris daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya. Yang keempat, Python berjalan pada sistem interpreter, yang berarti kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Ini berarti pembuatan prototipe dapat dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, Python dapat diperlakukan secara prosedural, berorientasi objek atau fungsional. Berikut adalah contoh Python yang sangat basic, yaitu print, buka kurung, kutip, hello world, tutup kutip, dan tutup kurung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data pada Python. Tipe data adalah pengelompokan objek data berdasarkan karakteristik dan perilakunya. Bisa dilihat tipe data pada gambar ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep yang sangat penting. Yang kedua, variabel dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda, dan tipe yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. Yang ketiga, cara mendapatkan tipe data objek harus menggunakan tipe fungsi. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Pada contoh gambar sebelah kanan, yang pertama itu ada string atau str yang merupakan tipe data yang mengandung huruf seperti hello world. Kemudian itu ada integer. Integer ini adalah merupakan tipe data yang berupa angka seperti x20. Selanjutnya ada float. Float ini adalah bentuk desimal seperti x20,5. Selanjutnya itu ada kompleks. Kompleks ini adalah tipe data gabungan antara str dan integer. Kemudian ada tipe data list, tuple, dan set. Itu adalah dapat dibedakan dari segi kurungnya. Misalnya list itu kurung kotak, tuple itu kurung biasa, dan set itu adalah kurung kurawal. Kemudian ada rank. Rank ini adalah tipe data yang menghasilkan urutan angka seperti rank seperti contoh pada gambar ini. Kemudian tipe data disk. Disk ini adalah tipe data untuk menyimpan pasangan kunci nilai atau kunci yang bersifat unik dan tidak terurut. Selanjutnya ada tipe data present atau present set. Tipe data ini hampir mirip dengan set tetapi bersifat tidak dapat diubah. Berarti elemen ini tidak dapat ditambahkan atau tidak dapat dihapus. Kemudian tipe data boolean. Tipe data boolean ini yang hanya memiliki dua nilai seperti true atau false. Selanjutnya ada tipe data batch. Tipe data batch ini adalah tipe data yang nilainya dapat diubah. Misalnya B hello. Kemudian itu ada tipe data bit array. Bit array ini tipe data yang hanya dapat diubah setelah diciptakan. Contohnya pada gambar ini. Selanjutnya itu ada tipe data memory view. Memory view ini adalah tipe data yang memungkinkan akses ke bagian dari objek
dari objek bits atau bit array tanpa harus menyalin data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Membuat variabel, suatu variabel tercipta pada saat pertama kali menetapkan suatu nilai padanya. Seperti contoh di bawahnya, yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan petik Johan petik lagi. Kemudian print buka kurung X tutup kurung, print tutup buka kurung Y tutup kurung. Dapatkan tipe-nya. Kita bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan tipe buka kurung tutup kurung fungsi. X sama dengan 5, Y sama dengan Johan, print buka kurung tipe buka kurung X tutup kurung dan tutup kurung lagi. Kemudian print lagi tipe Y tutup kurung. Print yang tipe X itu untuk ngeprint di X sama dengan 5, dan kemudian print tipe Y itu untuk ngeprint yang Y sama dengan Johan. Kemudian tanda kutip tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Seperti contoh, X sama dengan Johan, pagar is the same as. X sama dengan Johan. X sama dengan Johan itu untuk mengganti tanda kutip ganda menjadi tanda kutip tunggal. Materi selanjutnya atau materi terakhir adalah komentar. Dalam Python, komentar adalah teks yang tidak akan dieksekusi oleh interpreter dan digunakan untuk memberikan penjelasan atau catatan di dalam kode. Komentar ini memudahkan pemrogram atau orang lain yang membaca kode untuk memahami logika atau tujuan dari bagian tertentu dalam program. Kemudian, apa sih fungsi dari komentar? Yang pertama, komentar dapat digunakan untuk menjelaskan kode Python. Yang kedua, komentar dapat digunakan untuk membuat kode lebih mudah dibaca. Dan yang ketiga, komentar dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode. Lalu, bagaimana sih cara membuat komentar? Komentar dimulai dengan simbol pagar, dan Python akan mengabaikannya. Contoh yang pertama, pagar this is a comment. Kemudian kodenya di bawah. Komentar ini dapat juga ditempatkan di akhir baris, seperti contohnya kodenya dulu, kemudian pagar this is a comment. Yang kedua adalah komentar multiline. Untuk menambahkan komentar multiline dapat menyisipkan pagar untuk setiap baris. Terlihat pada contoh, pagarnya dibuat setiap baris. Atau dapat menambahkan string multiline tanda kutip 3 dalam kode. Jadi, simbol pagar ini bisa diganti dengan kutip 3. Baiklah, demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.